Picu Perang Dunia Ketiga, Tiongkok isyaratkan lakukan lagi latihan militer untuk ambil alih Taiwan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, tindakan latihan militer Tiongkok dianggap sebagai strategi untuk Tiongkok bisa mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Latihan militer yang dilakukan ini melibatkan Korps Marinir Tentara Pembebasan Rakyat, sebuah tangan milik militer Tiongkok yang tumbuh cepat ketika PLA mengembangkan pasukan ekspedisi yang adapt beroperasi lebih jauh di pantai Cina. Kekuatan Korps Marinir atau Plan MC memiliki setidaknya 3.500 tentara. Baru-baru ini juga Korps kerap terlihat melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan. Pada 5 Mei 2020, Plan MC melakukan latihan anti pembajakan di dekat Kepulauan Paracel yang memamerkan kemampuannya pada negara tetangga. Latihan ini menstimulasikan serangan rahasia amfibi oleh Plan MC dengan speedboat yang bergerak cepat dan pesawat penerbangan Angkatan Laut mengintegrasikan operasi Korps dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Korps diperkirakan akan tampil dalam latihan militer lain yang direncanakan di Laut Cina Selatan pada bulan Agustus. Itu merupakan bagian dari serangkaian latihan selama 2,5 bulan yang melibatkan tentara, Angkatan Laut, dan Plan MC yang dimulai Kamis ini di lepas pantai utara Tiongkok. Media pemerintah Tiongkok hingga kini belum mengkonfirmasi bahwa latihan tersebut akan dilakukan. Namun sebuah artikel dari Global Times yang diterbitkan Rabu mengisyaratkan bahwa latihan akan dilakukan kembali sebagai isyarat untuk mengambil alih Taiwan dan pulau-pulau terpencilnya. Taiwan sendiri dianggap Beijing sebagai negara demokrasi mandiri yang disebut masih bagian dari Tiongkok. Taiwan mengaku akan terus mengawasi dan memantau pergerakan militer Tiongkok. Dikutip dari situs Radio Free Asia, selain Taiwan, ada beberapa negara yang mengadu akan mengawasi pergerakan dari Tiongkok. Negara-negara tersebut yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang disebut memiliki ketegangan dengan Tiongkok masalah sengketa Laut Cina Selatan. Latihan tersebut kini disebut sebagai tanda-tanda bahwa Tiongkok telah meningkatkan penyebaran kemampuan ekspedisinya ke pulau-pulau dan pangkalan di Laut Cina Selatan. Diberitakan sebelumnya Tiongkok juga sempat mendaratkan pesawat militer di Fiery Cross Reef. Bahkan para kritikus menyebut langkah-langkah yang tengah dilakukan oleh Tiongkok ini bisa memicu adanya Perang Dunia Ketiga dan dunia patut waspada. Laut Cina Selatan memanas, ASEAN memilih diplomasi, Vietnam paling vokal. Ketika West Capella, sebuah kapal bor yang disewa oleh perusahaan minyak nasional Malaysia Petronas untuk mensurvei minyak di Laut Cina Selatan menyelesaikan aktivitasnya pekan lalu. Kapal Angkatan Laut AS Gabriel Giffords juga turut meninggalkan pangkalannya di Singapura. Melansir South China Morning Post, ini adalah kali ketiga dalam beberapa pekan terakhir bahwa Amerika Serikat telah melakukan operasi kehadiran di perairan yang kaya sumber daya dan telah menjadi lokasi ketegangan baru antara China dan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara terkait eksplorasi minyak dan kegiatan penangkapan ikan. Beijing mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan yang membentang kira-kira 1.000 mil dari pantai selatannya. Mereka telah mengerahkan kapal survei pemerintah Tiongkok, kapal penjaga pantai, dan kapal nelayan milisi untuk mempertahankan kehadiran di sana. Sementara Beijing mengatakan kapal-kapal itu melakukan kegiatan normal, Washington menuduh Tiongkok melakukan taktik intimidasi pada tahun 2018. Vietnam yang memiliki klaim teritorial dalam jalur air yang disengketakan bersama dengan Malaysia, Brunei, dan Filipina memilih menunda proyek pengeboran minyak oleh perusahaan Spanyol Repsol karena tekanan Cina.
Di antara negara-negara ASEAN, Hanoi paling vokal dalam penentangannya terhadap klaim dan kegiatan Beijing diikuti oleh Manila. 8 anggota ASEAN yang tersisa sebagian besar tetap melakukan aksi diam ketika mereka mengeluarkan pernyataan. Komentar lebih difokuskan pada pentingnya menghindari konflik dan menjaga stabilitas regional. Analis meyakini bahwa masing-masing negara tidak akan secara terbuka bertengkar dengan China karena khawatir akan mempengaruhi hubungan perdagangan dan investasi, terutama di tengah penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Joseph Liu Chin-yong yang merupakan pakar geopolitik Asia Pasifik di Nanyang Technological University Singapura mengatakan bahwa preferensi negara-negara ASEAN adalah untuk terlibat dalam diplomasi di belakang layar yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan integritas mereka tanpa membakar hubungan dengan Beijing. Berikut hubungan China dengan negara-negara ASEAN di tengah memanasnya kondisi di Laut Cina Selatan seperti yang dilansir dari South China Morning Post. Vietnam, keputusan Hanoi untuk berbenturan dengan Beijing mencerminkan hubungan kompleks tetangga, di mana upaya bersama untuk meningkatkan perdagangan bilateral tidak mengurangi pernyataan kepentingan nasionalnya. Pekan lalu, Vietnam secara terbuka menentang larangan memancing musim panas tahunan Tiongkok dan mendesak nelayannya untuk tetap melakukan kegiatan mereka di sekitar Kepulauan Paracel. Bulan lalu, Vietnam juga memprotes keputusan China untuk mendirikan distrik administratif di Paracels dan satu lagi di Kepulauan Spratly yang diperebutkan oleh Hanoi, Manila, dan Beijing. Itu terjadi setelah Vietnam menyalahkan China dan mengajukan protes resmi karena menenggelamkan kapal penangkap ikannya, meskipun China menuduh kapal itu menabrak kapal penjaga pantai. Trung Nguyen, Kepala Departemen Politik Internasional di Vietnam National University mengatakan Vietnam telah menentang larangan penangkapan ikan sejak diperkenalkan pada tahun 1999. Meski menyadari risiko tindakan hukuman dalam bentuk gangguan perdagangan atau pembatasan perjalanan, Hanoi tidak terlalu khawatir. Hanoi lebih suka melindungi kedaulatannya daripada khawatir tentang memicu permusuhan, katanya. Vietnam tidak mentolerir fakta bahwa negara raksasa tetangga dapat memperlakukan larangan penangkapan ikan di perairan kami, sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang hukum laut. Filipina. Di Filipina, pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mendukung Vietnam setelah kapal penangkap ikannya tenggelam. Manila juga mengajukan protes diplomatik terhadap China setelah kapal Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA menunjuk senjata radar ke kapal Angkatan Laut Filipina dan Beijing mendirikan distrik administratif baru untuk memerintah Paracels, Spratleys, dan Macclesfield Bank. Jai Batong Bakal, seorang pakar hukum kelautan dan profesor di Universitas Filipina, mengakui Manila menyatakan posisi yang lebih kuat yang belum dilakukan baru-baru ini, tetapi tidak mengantisipasi hal-hal yang semakin memanas. Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina lebih memilih untuk melakukan diplomasi dengan mengajukan protes tanpa pengumuman kepada publik untuk mengakomodasi keinginan China agar urusan ditangani dengan diam-diam, Batong Bakal menjelaskan. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Benigno Aquino sebelumnya, yang membawa Beijing ke pengadilan pada 2013 atas klaim teritorialnya. Setelah Den Haag memutuskan mendukung Filipina pada 2016 lalu, Duterte dikritik karena gagal menegakkan keputusan saat ini mengejar bantuan Tiongkok dan kesepakatan investasi. Saya tidak berharap Manila akan mengambil tindakan drastis terhadap Beijing, kecuali jika PLA secara fisik mengambil alih pulau-pulau yang diduduki Filipina, kata Ana Patricia Saberon, anggota fakultas di Universitas Ateneo de Naga. Dia juga bilang kepemimpinan Filipina tampak pro-China dan itu akan berlanjut sampai masa jabatan Duterte berakhir.
Malaysia telah mendapatkan ancaman terselubung China bahwa eksplorasi energi tidak boleh terjadi tanpa partisipasi Beijing dengan respon yang terukur. Ketika perselisihan selama berbulan-bulan antara kapal Tiongkok dan Malaysia atas kegiatan Kapela Barat memuncak pada bulan April dengan kapal perang Amerika Serikat dan Australia memasuki daerah tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein memperingatkan kesalahan perhitungan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut. Dalam sambutan resmi pertamanya tentang pertikaian itu, dia mengatakan Malaysia berkomitmen untuk melindungi kepentingannya dan mempertahankan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan semua pihak terkait termasuk China dan Amerika Serikat. Malaysia telah bergerak untuk menunjukkan kepentingan teritorialnya tahun lalu dengan mengklaim landas kontinen diperpanjang di bagian utara Laut Cina Selatan yang ditentang Beijing. Indonesia. Sementara Indonesia tetap mempertahankan zona ekonomi eksklusif di Kepulauan Natuna di tepi Laut Cina Selatan. Indonesia telah menentang upaya Cina untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mengajukan aksi protes kapal penjaga pantai Tiongkok yang mengawal kapal nelayan Cina di daerah itu dan mengarahkan jet tempur dan kapal perang untuk patroli.